Kalian ngapain di sini? Maling, maling. Waduh, Mah, kita harus kabur sekarang juga, Mah. Feli, kamu tenang aja. Tiara, kamu nggak punya hak kayak gitu ke saya ya. Mama, ayolah, ini kan rumahnya Tiara, bukan rumah kita. Oh, ternyata anak dan orang tua sama aja ya. Satpam, Tiara, kamu berani ngelawan saya? Ya beranilah, dia kan yang punya rumah, Ma. Udahlah, aku nggak mau terlibat lagi nih, Ma. Feli, lebih baik lo bawa nyokap lo yang udah gila ini. Hah, Mah, kalau Mama nggak mau pergi, aku pergi sendiri aja deh. Kerjaan rutinnya masih belum muncul pula, kesel deh. Pengumuman, mulai hari ini Feli dikeluarkan dari sekolah. Hah? Saya kan gak ada berbuat salah. Kata siapa? Lo lupa ya kejadian yang kemarin? Bu, apa alasannya? Saya dapat info dari Tiara kalau orang tua kamu itu bermasalah. Jadi lebih baik kamu dikeluarkan dari sekolah ini daripada menghancurkan nama baik sekolah. Tapi kan belum ada buktinya, Bu. Ya udah, kamu harus bisa buktiin ya. Saya kasih waktu sampai hari ini doang. Ih, Bu Guru. Tiara, sebenarnya apa hubungan lo sama nyokap gue? Gak ada, ngapain gue berhubungan sama orang gila kayak gitu. Feli, mending lo ikut gue. Hah, pasti dapat info tuh. Cepet kasih tau gue, lo mata-matain nyokap gue kan? Bulan ini nyokap lo yang biayain biaya sekolahnya Tiara. Apa? Mana mungkin, Tiara tuh kan orkai. Gue punya buktinya, lo lihat aja nih. Lah iya, atas nama nyokap gue. Kira-kira apa yang terjadi ya? Menurut gue, mama lo punya rencana yang tak terduga. Soalnya Tiara kan kaya, ngapain dibayarin? Hah? Yang bener aja lo. Tapi kayak kenapa kerjaan rutin lo berubah? Maaf, Fel, itu informasi terakhir yang bisa gue kasih ke lo. Soalnya gue dipaksa pensiun. Lo disogok sama Tiara. Soalnya dia tahu dan dia nggak rela kalau gue bantuin lo. Dia pengen lo terpuruk. Dan lo mau. Ya ampun, gue nyesel udah nganggap lo sebagai bestie sejati gue. Hey Feli, kamu hari ini ikut mama kerja ya? Pasti ke rumah Tiara ya? Ya ampun, Ma, aku nggak mau dituduh pencuri. Kali ini mama bener-bener mau ngasih tahu kamu kerjaan rutin mama beserta buktinya. Udah lama, aku tuh nggak mau denger omong kosong mama lagi. Kamu bisa lihat kerjaan rutin kan? Sampai sekarang punya mama masih belum muncul. Kalau kamu ikut mama pasti langsung muncul. Yang bener. Tante, saya udah datang dan saya minta maaf atas kehilafan saya. Mama udah tahu kalau Tiara nyogok Kesha. Jadi mama bayar Kesha 2 kali lipat. Hah? Dari mana mama punya uang sebanyak itu secara mama nggak kerja? Yalah, itu menurut lo, Vel. Padahal kerjaan nyokap lo bener-bener luar biasa. Mama kerja yang terlarang ya? Nanti kamu juga bakal tahu kok. Mah, Kesha, aduh mereka kemana? Gue ditinggal sendirian nih, tersesat di rumahnya yang gede banget. Ternyata lo sadar juga ya kalau rumah gue gede. Tiara, berhenti ganggu orang tua gue. Gue tahu lo bakal datang lagi ke rumah gue, jadi gue udah panggil polisi buat tangkap lo beserta nyokap lo. Tapi nyokap gue dan gue gak nyuri, itu kan belum terbukti. Gue punya buktinya walaupun palsu tapi kuat lo, dan kalian bakal berakhir di penjara. Polisinya datang. Kamu gak perlu khawatir, Nak, karena yang ditangkap itu adalah Tiara. Apa? Selama ini kalian berdua adalah saudara tiri dan punya ayah yang sama. Perusahaan mama diambil alih dan dicuri, tapi akhirnya jatuh ke tangan mama lagi. Gak mungkin. Oh, mereka gak pernah cerita ya kalau mama kamu adalah pelakor. Saya kan istri sahnya. Kalau gitu artinya kerjaan mama. Hah? Ibu bos? Mama punya perusahaan. Sekarang terbukti kan, walaupun kemarin mama nganggur dan pakai harta cadangan, tapi udah dalam kuasa mama lagi. Oh, untung aja mama pinter masih punya harta. Kalau gitu, anak pelakor ya. Aku salah ya kak, tapi ini kan cuma guru sekolah kakak. Loh Feli, kenapa pintu yang ini nggak dikunci? Maaf bu, itu baru aja mau saya kunci tapi udah dibuka sama si Ade. Ya udah, karena ibu juga takut jadi ibu izin berlindung juga ya di rumah kamu. Iya bu, nggak apa-apa, saya maklum kok. Soalnya satpam itu serem banget, masa dia sampai bawa dor-dor. Jangan lupa kalau perlu pintunya digembok ya. Ibu tenang aja karena saya punya gembok 5 lapis. Kalau gitu ibu bobo di kamar tamu ya. Jangan kak, di kamar itu kan banyak boneka kesayangan aku. Udah deh, kamu ini masih kecil nggak tahu apa-apa, jadi kamu diem aja. Lah, untung aja Pak Satpam gak mau ngapa-ngapain, dia cuma mau jaga malam. Ade, kamu kenapa nangis? Bu Guru mana? Aku gak mau lagi ada Bu Guru di rumah ini karena dia barusan aja nyubit aku. Ya ampun, kok berani-beraninya tuh guru? Bo, dia udah pergi diusir sama Pak Satpam. Aduh, ya ampun, walkie-talkie gue. Oh, tadi benda itu udah diambil juga sama Pak Satpam. Ya udah nggak apa-apa, itu artinya kerjanya Pak Satpam bagus, nggak kayak Bu Guru tuh. Pokoknya aku mau Bu Guru itu dapat pelajaran karena udah cubit aku. Kamu tenang aja, kakak bakal marahin dia di sekolah. Gara-gara gue kesiangan bangun, jadinya gue gak bisa ngendalikan Pak Satpam tadi. Apa aja ya yang udah dia lakuin? Loh, Vel, kalau masih di sini nggak melayat ya? Melayat? Siapa yang metong? Bu Guru barusan metong tadi pagi, katanya dibun-bun. Hah? Jangan-jangan pelakunya Pak Satpam. Demi melindungi Ade, dia sampai ngebun-bun Bu Guru. Kenapa ya? Tapi namanya melayat manusiawi kan? Sayangnya kasus ini nggak dipermasalahin, dianggap lewat aja. Tapi lo tahu pelakunya siapa? Sebenarnya masalah ini tuh terjadi karena ada pemicunya. Dan gue mau ngasih tahu lo apa pemicunya. Ya udah cepet. Mau mata-matain gue lagi? Kali ini nggak dulu deh, karena gue harus ngomong 4 mata sama Kesha. Lo lihat ini. Lo bisa jadiin ini sebagai bukti kalau Pak Satpam itu adalah penjahat. Jadi maksud lo yang bun-bun Bu Guru tuh Pak Satpam? Beneran? Tapi ada hal lain, lihat dulu. Apa sih? Hah? Kali ini siapa lagi yang ngetok? Tapi kayaknya bukan Pak Satpam deh, soalnya gue nggak ada kendalikan dia.
Anakku, akhirnya mama pulang. Kamu udah jagain adik kamu baik-baik kan? Mah, banyak hal yang terjadi dan adik dalam bahaya. Ah, tenang aja, udah ada Pak Satpam yang jaga. Tapi Pak Satpam yang jahat mah, aku takut ada diapa-apain sama dia. Nggak mungkin. Hah? Pak Satpam mau kasih makan adik? Gak usah curiga sama hal itulah. Lagi pula memang mama yang nyuruh Pak Satpam kasih makan adik. Oh gitu ya, iya udah deh aku izinin. Kamu mengendalikan Satpam? Iya ma, tapi tenang aja, aku gak bakal ngendalin yang aneh-aneh kok. Oh, loh kalian ngapain ngumpul di sini malam-malam? Kayaknya kamu udah tahu ya tentang kebenarannya. Apa sih ma, aku gak ngerti. Gak usah pura-pura gak tahu deh, adik kamu itu kan anak saya. Apa selama ini kamu gak ngerasa? Kamu dan adik kamu itu adalah saudara tiri, punya ayah yang berbeda. Jadi mama selingkuh? Enggak ya, mama itu cuma kurang nafkah batin aja. Karena kan papa kamu itu di luar negeri. Terus kenapa Pak Satpam bisa ngasih adik 100 juta per minggu? Hah, masalah itu mah gak perlu ditanya. Sebenarnya mama itu kan curi uang papa kamu, tapi papa kamu gak pernah protes. Jadi mama bebas mau ambil berapapun. Mama rela bayarin selingkuhan mama ini. Kakak, gak boleh ngatain ayah aku kayak gitu. Adik, selama ini kamu juga tahu. Karena kamu udah tahu kebenarannya, jadi mama bakal singkirkan kamu supaya papa kamu gak tahu kalau adik kamu itu bukan anak dia. Oke, pertama-tama saya akan usir kamu dari rumah ini supaya saya bisa tinggal di rumah ini. Lalu saya akan membiarkan kamu terlantar dan sengsara. Lalu akan saya bun-bun. Pak Satpam mau usir aku juga nggak bisa karena aku kendalikan Satpam. Oke, kalau gitu mama aja yang usir kamu. Mama nggak bisa juga karena dari tadi tuh aku udah telepon papa, jadi semua percakapan didengar sama papa. Hah? Aku juga punya bukti CCTV yang tadi udah dikirim sama Keisha, jadi udah aku kirim ke papa semuanya. Nggak, jangan. Mama, adik, dan Pak Satpam, mulai hari ini kita adalah orang asing. Bu, tunggu dulu lah, jangan tangkap saya karena saya bisa kasih ibu persenan. Justru karena itu, uang yang kamu dapatkan dari kekuatan kamu ini sangat tidak wajar dan merepotkan. Kok gitu? Semakin kamu lanjutkan, semakin kamu sengsara. Saya nggak percaya, Bu. Lagi pula nggak ada orang kaya yang sengsara di dunia ini. Kalau kamu nggak berhenti dan buang kekuatan kamu bakal saya dor-dor. Iya deh, saya ikutin, saya buang ya. Pura-pura aja, dia juga nggak bakal tahu. Bagus, kamu sudah ikut instruksi saya. Bisa aja kan guru ini iri sama gue, untung aja gue nggak buang beneran. Hai guys, sekarang gue orang kaya baru. Gitu doang bangga, gue dong orang kaya lama. Tapi lo susah kan buat dapetin duitnya, sedangkan gue gampang cuma dengan baca buku doang. Well, lo punya kekuatan itu, ya udah kalau gitu lo baca di rumah gue aja, soalnya gue punya perpustakaan yang gede di rumah. Hah, mau dong, apalagi tadi gue habis dikebulin sama lo. Maaf ya, tadinya gue nggak tahu kalau lo punya kekuatan itu. Pokoknya kita bisa kerja sama mulai sekarang. Ya udah, nanti habis pulang sekolah gue bakal datang ke rumah lo siapin buku yang banyak, nanti gue bakal baca semuanya. Bagus. Gile, gue belum baca sampai habis udah menghasilkan banyak banget nih buku. Lo mau kemana? Lo nggak boleh ya kerja sama Tiara. Kok lo larang-larang gue gitu sih? Kan lo dari awal kerja sama gue dan dapetin uang sebanyak itu juga karena gue kan? Iya sih, tapi kan gue bayar ke lo, jadi gue nggak punya utang budi lah. Siapa bilang? Lo masih harus tetap bayar ke gue. Apa? Ya udah deh, tenang aja, walaupun lo bayar agak mahal ke gue, tapi setidaknya tiap lo baca, duit lo bakal bertambah terus. Bagus lah kalau kayak gitu, ya udah gue memilih buat jadi pengikut lo aja, nggak usah jadi pengikutnya Tiara. Aku udah pulang dah. Kakak harus sembunyi sekarang karena Bu Guru lagi menuju ke sini. Yaelah, tuh orang gak nyerah-nyerah. Emangnya dia ada masalah apa sih sama gue? Kakak harus buang kekuatan kakak karena ini udah mulai jadi malapetaka. Lagi pula di dunia ini gak ada yang instan, Kak. Kamu aja dari awal tuh support kakak buat ngasih buku. Kok sekarang jadi gini sih? Oh, kakak tahu pasti karena tadi di awal kakak bilang gak mau bagi hasil ke mama. Kamu takut terdampak kan? Bukan gitu, Kak. Kamu tenang aja, walau kakak udah kaya, tapi kakak tetap bagi ke kamu kok. Kakak gak bisa dibilangin. Aduh, gue mulai bosan baca buku ini. Buku ini harus dibuang. Pak, apaan sih? Bapak nggak tahu ya harga buku itu 1 miliar? Kamu juga bilang udah bosan kan? Jadi lebih baik buku ini dibuang daripada membahayakan kita semua. Maksud Bapak apa? Emangnya kamu nggak sadar kenapa saya nggak mau ambil duit dari kamu? Sebenarnya jujur janggal. Karena orang yang menerima duit kamu bakal langsung metong. Hah? Pantas aja Keisha metong, berarti gue udah ngabisin teman gue sendiri. Gak cuman Keisha, Cila juga metong. Waduh, habislah gue ini. Well, bisa lihat gue nggak? Iya, kayak maafin gue ya karena gue udah nyebabin lo metong. Sekarang lo dengerin gue. Lo harus buang kekuatan lo ini. Gue emang nyebabin orang-orang metong, tapi kalau gue nggak bagiin duitnya kan nggak apa-apa, Kay. Kalau sampai saldo lo terlalu banyak, lo sendiri yang sengsara atau lo buat perjanjian sama iblis. Kebanyakan nonton film deh lo. Akhirnya gue pulang juga dan gue tinggal baca buku terakhir yang ada di kota ini. Walau dikasih sama ade yang gue benci, nggak apa-apa. Dia bantuin gue di saat-saat terakhir. Loh, sekarang kakak tahu kan kenapa aku kasih buku itu? Kalau saldo gue mencapai 3 kuadriliun, semua saldo gue bakal dibagikan ke orang khusus. Orang khususnya adalah orang yang menerima uang kakak, yaitu Kak Cila dan Kak Keisha. Apa?